الرحمن إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak-bapak, gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari penyakit yang membinasakan. Dan mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari berbagai bencana mara bahaya. Amin Allahumma. Insyaallah malam ini kita lanjutkan lagi untuk belajar tahsin. Namun untuk malam ini kita masih belum ke materi inti tentang tahsin ya. Hari ini insyaallah kita akan membahas masih berkaitan dengan kenapa kita harus belajar tahsin. Kenapa kita harus belajar ilmu tajwid. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang surat Al-Muzammil. Ayatnya warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an dengan tartil. Kemarin sudah kita bahas bersama yang dimaksud dengan tartil itu adalah membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaca Al-Qur'an harus sesuai dengan tajwidnya. Tajwid berkualitas. Tajwid itu artinya berkualitas. Jadi membaca Al-Qur'an itu enggak asal-asalan, tapi harus betul-betul berkualitas. Bukan hanya sekedar mengucap aibu babi mutatifu gitu, tapi harus betul-betul berkualitas. Nah, kita bisa berkualitas jika kita betul-betul menguasai ilmu tajwid. Pertama, kemudian yang kedua, wa ma'rifatul wuquf, itu menguasai waqaf dan ibtida. Ketika membaca Quran, kapan kita harus berhenti, di mana kita berhenti, dan di mana kita mengawali lagi membaca Al-Quran. Ini namanya wa ma'rifatul wuquf. Bapak-bapak ingin bisa baca Quran yang baik dan benar? Kepengen baca Quran yang baik dan benar? Yakin? Bapak-bapak udah tua atau masih remaja? Kalau udah tua kira-kira bisa apa enggak ya? Belajar di usia tua kira-kira bakal bisa apa enggak? Yakin? Insyaallah. Kayaknya insyaallah ini kau meyakinkan. Baik, bapak-bapak, agar benar baca Qurannya, agar bisa, agar dimudahkan belajarnya, maka kita harus tahu caranya. Gitu ya, harus tahu caranya. Kayak gini, bapak-bapak ingin kemudian kalau nggak tahu caranya muter-muter, kalau nggak tahu jalannya muter-muter, betul nggak? Kita ingin ke GMM, kalau nggak tahu jalannya, yang muter-muter di mana ini jalannya? Wah, sebelum kita mempelajari satu ilmu, maka harus tahu dulu caranya, harus tahu dulu kiat-kiatnya, gimana caranya supaya belajar kita mudah. Dalam waktu singkat kita bisa menguasai ilmu tersebut. Ilmu tahsin ini ada cabang ilmu, ya, cabang ilmu. Ilmu tahsin ini cabang ilmu, dan ini merupakan bagian dari kewajiban kita terhadap Al-Quran. Gitu ya. Salah satu itu kan ada kewajiban yang harus kita lakukan. Pertama apa? Membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan lagi. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Kita insyaallah bapak-bapak remaja adik-adik semuanya yang
Apa kiat yang pertama yang harus kita miliki agar belajar membaca Qur'annya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, niat yang benar. Niat yang lurus. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatu tergantung niatnya. Segala sesuatu tergantung niatnya. Niat kita hadir di tempat ini untuk belajar Al-Quran. Yang pertama ikhlas niat. Luruskan dulu niatnya, Pak. Luruskan dulu niatnya. Ya, jangan sampai kita niat belajar membaca Quran ingin apa? Ingin sesuatu yang sifatnya materi, duniawi. Saya ingin belajar Quran supaya jadi imam sholat. Saya ingin belajar Quran supaya saya ingin jadi guru ngaji. Berusin dulu. Niat kita yang benar belajar Al-Quran apa? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya apa? Kita belajar membaca Quran itu bagian dari ibadah. Ibadah kita ingin sempurna, betul ya? Sempurnanya ibadah kita dalam hal membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran yang baik dan benar. Adapun nanti jadi guru Quran, jadi imam sholat, jadi guru ngaji dan sebagainya itu ekor, udah otomatis itu. Ibarat kata kita mengejar akhirat, dunia mau pasti kekejar. Nah oleh karena itu yang pertama kali harus ditanamkan oleh kita niat itu yang lurus jalan ke arah Allah. Ada sesuatu. Al-mahir bil Quran. Al-mahir bil Quran. Orang yang mahir membaca Quran. Mahir itu dalam artian apa? Benar baca Qurannya, berkualitas baca Qurannya. Al-mahir bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Dibarengi para malaikat. Ma'as-safaratil kiramil bararah itu orang-orang yang membaca Qurannya mahir, baik dan benar, lancar, akan dibarengi para malaikat. Gitu ya, para malaikat. Nah, fungsinya buat apa? Apa bedanya orang yang dibarengi malaikat dan enggak? Para malaikat itu adalah makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menyertai orang-orang yang mahir membaca Quran itu. Mereka akan senantiasa mendoakan, ya Allah, ini hamba-Mu ya Allah yang suka membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ampuni ya Allah hamba ini. Ampuni ya Allah. Mau didoain. Kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita bermunajat kepada Allah. Dibantu, ya Allah, ini hamba sedang berdoa, ya Allah, kabulkan ya Allah. Malaikat. Makanya beruntung kalau bapak-bapak kita semuanya bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Al-mahir bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Dan terus Ustaz, gimana kalau yang baca Qurannya masih terbata-bata? Rasulullah melanjutkan sabdanya, walladzi yata'aqqu bihi wa huwa 'alaihi syaq. Sementara jika ada yang masih ta'ta itu masih terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaq, masih kesulitan membaca Quran itu, masih sulit, terbata-bata, sulit kan? Terbata-bata itu kayak gimana? Ini bawa kata, yang mana pak, yang mana pak, dia masih bingung, gitu ya? Manasin, bingung dia. Oleh karena itu membacanya waladina susah dia. Masih terbata-bata, masih belum refleks membacanya, masih terbata-bata. Wa huwa 'alaihi syaq, udah terbata-bata, sulit lagi. Ha dibaca sa dibaca sya, o dibaca o, gitu ya. Sin dibaca sin, ain dibaca alif, a'udzu, susah disusah. Kata Rasulullah, orang yang susah baca Quran diajarin gak bisa juga, malah ajron, dia punya dua pahala apa kedua? Pertama pahala membacanya, dan yang kedua pahala belajar. Oh, ini kira-kira kita
udah mah belum mahir, udah mah terbata-bata, udah mah kesulitan, nggak pernah baca Quran. Wah, ini bahaya sama sekali. Bapak-bapak mau naik kelas, mau naik level, baca Quran. Oleh karena itu, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niatkan, luruskan dulu niatnya. Luruskan dulu niatnya. Saya baca, saya hadir setiap hari Selasa malam Rabu di Baitur Rahman. Saya ingin ibadah saya, ibadah baca Quran saya ingin sempurna. Billahi ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar. Allah berikan kemudahan ketika kita ingin belajar membaca Al-Quran. Sepakat Pak, kita luruskan niatnya, sepakat? Sepakat. Kemudian yang kedua, ini kan beragam nih yang hadir Pak. Ada yang masih muda, anak-anak, remaja, yang sudah sepuh, bapak-bapak. Para ahli hikmah mengatakan begini, belajar ilmu ketika usia kecil seperti mengukir di atas batu, bekasnya ada. Tapi kalau sudah tua, seperti mengukir di air. Sekali melukis, ada nggak lukisannya? Hanyut. Yang ada. Bapak-bapak, kira-kira bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh belajar hari ini kira-kira bakal bisa apa enggak ya? Apalagi belajarnya udah tua. Apalagi belajarnya udah sepuh. Wah, Ustaz ini bukannya memotivasi malah ngematiin semangat saya ini. Ini buat ilmu Pak. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi lain berkaitan dengan Al-Qur'an, Pak. Lain berkaitan dengan Quran. Ada jaminan. Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Apa artinya? Sungguh. Nyebut sungguhnya pun dua kali, la dan qad. Ya. Wa dan la sungguh, qad sungguh. Sungguh-sungguh, benar-benar. Yassarna, kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Fahal min muddakir. Tidakkah di antara kita yang mau mengambil pelajaran? Belajar Quran, belajar apapun berkaitan dengan Al-Quran, sungguh sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kenal usia. Beruntung bapak-bapak, meskipun kita sudah sepuh, beruntung bapak kita sudah usia sudah di atas kepala 3, tapi tetap Allah berikan jaminan. Dan jaminan ini bukan untuk anak-anak. Semua yang mau belajar Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar membaca dimudahkan juga. Kalau mau belajar menghafal Al-Quran dimudahkan juga kalau kita mau menghafal. Mengamalkan dimudahkan juga kalau kita mau menghafal. Mengajarkan lagi dimudahkan juga kalau kita mau mengajarkan. Fahal min mudzakir. Tidakkah kalian mau mengambil pelajaran Al-Quran? Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun mungkin sampai akhir hayat kita belum hafal 30 juz, atau minimal baca Qur'annya yang baik dan benar. Mudah-mudahan ini menjadi syafaat kelak di akhirat. Amin. Karena terus berkaitan dengan Al-Quran. Wabil khusus lagi tema kita membaca Al-Quran, at-talaqqi wal musyafahah. Itu Pak. Talaqi dan musyafahah. Ini rumus yang ketiga. Talaqi itu apa? Ketemu. Talaqi itu ketemu. Ketemu itu maksudnya apa? Hadir di majelis. Saya sudah belajar. Di YouTube juga setiap hari saya menyimak. Iya betul. Di YouTube boleh nggak belajar di YouTube? Boleh. Di WhatsApp boleh nggak belajar? Boleh. Tapi bapak-bapak, di YouTube kita nyimak belajar Al-Quran. Ya misalnya Ustaz siapa? Ini ada Ustaz ternyata di YouTube ini. Dia ngajarin bapak-bapak cara buat begini. Oh, kira nyimak dan begini. Kira-kira bisa nggak kita belajar baca Quran? Hanya menyimak? Nggak bisa. Belajar Al-Quran nggak bisa hanya menyimak, tapi harus mau mengucapkan, harus mau praktek, harus mau latihan.
Kalau kita ada pertanyaan, kita mau nanya ke siapa? Saya YouTube, saya mau nanya, nggak bisa juga. Makanya harus talaki. Talaki itu ketemu kita, harus ketemu, ya harus ketemu. Maka harus hadir di majelis, harus hadir setiap Selasa diusahakan hadir di majelis. Agar apa? Agar kita bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ini bukan akalan saya supaya hadir, bukan. Memang ini syaratnya. Ini syaratnya harus hadir di majelis. Ada wahyu yang lewat mimpi, kemudian ada wahyu juga kadang Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, kadang melalui suara, tapi setidaknya diajarkan oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, baca, iqra, baca. Gitu ya. Ketika proses wahyu ini berhenti, Rasulullah setiap Ramadan talaki dengan malaikat Jibril, ya, membacakan ayat-ayat Allah yang sudah diturunkan kepada malaikat Jibril, ditalakikan, yang disetorkan. Ini Rasulullah kan seorang nabi, seorang rasul, ditalakikan Al-Quran, disetorkan bacaan Al-Quran ke siapa? Malaikat Jibril yang menjadi gurunya. Gitu ya. Apalagi kita Rasul bukan, nabi bukan, ya kan? Nabi bukan, Rasul bukan, paling pantas untuk apa? Untuk menyetorkan bacaan Al-Quran kita ke siapa? Ke guru kita. Karena itu bapak-bapak, ya ini harus talaki, harus bertemu nih. Kita harus bertemu, harus hadir di majelis. Ada pelajaran-pelajaran, pengajian di YouTube itu nomor 2 ya. Talaqi wal musyafahah. Musyafahah itu apa bapak-bapak? Musyafahah itu artinya ini. Musyafahah itu dari kata syafatul. Dari kata syafatul. Syafatul itu apa? Bibir. Musyafahah bibir ke bibir. Itu secara bahasa. Maksudnya apa? Musyafahah bibir ke bibir itu khusus untuk belajar Al-Quran wajib musyafahah. Guru mencontohkan, murid mengikuti. Bapak-bapak, yuk kita belajar mengucapkan jim, ja. Bapak-bapak harus ikuti. Ja, jim, ju, sha, shi, shu. Kalau bapak-bapak ngikutinya di dalam hati, bapak-bapak kok diam? Saya ngikutin Ustaz. Di mana? Di dalam hati. Jadi nggak bisa kalau belajar. Harus mengucap. Harus mengucap. Sha, shi, shu, ja, ji, ju, ha, hi, hu. Ghiru, gimana yang tebal, bagaimana yang tipis, ini makhrajnya di mana, ini makhrajnya di mana. Yuk kita praktekkan bareng-bareng. Ini musyafahah. Gitu ya. Ini musyafahah. Jadi bapak-bapak belajar tafsir beda dengan belajar tafsir. Kalau belajar tafsir ada ustaz misalnya di depan ngajarin tafsir, ustaz ada yang terus ngomong, gitu ya, ngejelasin. Kalau belajar tafsir enggak, gitu ya. Belajar tafsir enggak. Saya mungkin mulai pekan depan nih, mulai pertemuan mendatang. Terus yang keempat, yang keempat adalah bapak-bapak disiplin membaca Al-Quran. Ya, harus mau membaca Quran. Saya mau tanya nih, bapak-bapak suka baca Quran apa enggak? Baca Yasin doang malam Jumat. Jadi bacanya seminggu sekali gitu ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Udah selesai Yasin, udah nggak pernah baca lagi. Jadi kayaknya seolah-olah Al-Quran itu cuma Yasin doang gitu. Padahal Al-Quran itu 114 surah. Ada 30 juz. Sudah dibaca semuanya Pak, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kapan dibacanya? Disiplin kita di setiap hari baca Quran. Membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Bapak-bapak mau pahala yang banyak? Ini ada hadis Pak. Ada hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan minal Quran," barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya satu
kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasul, saya akan mengatakan alif lam mim harf. Kata Rasul, saya akan mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita membaca alif lam mim saja dapat berapa kebaikan? Bapak-bapak, ya, jadi disiplin ya membaca Al-Quran. Agar apa? Ini lidah kita, biar lidah kita ini terbiasa membaca Quran. Kalau nggak terbiasa itu ya terbata-bata itu karena kita nggak pernah baca Quran. Terbata-bata itu kan karena belum kenal, betul nggak Pak? Contoh gini, saya dengan Ustaz Ade, kalau baru ketemu, saya loading dulu. Ini siapa? Ini ketemu di mana? Ketemu di mana? Tapi kalau sudah sering ketemu, loading dulu nggak? Enggak. Satu niat, dua apa? Yakin. Tiga, talaki. Empat, lima. Tapi tadi disebutnya talaki dan musyawarah ya. Kalau talaki musyawarah jadi satu, berarti benar ada empat. Kemudian bisa jadi 5. Nah, kayak begitulah perbedaan fikih kayak begitu. Perbedaan fikih itu kayak begini di antara penyebab. Baik, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah membiasakan membaca Al-Quran di satu mushaf. Mushafnya jangan ganti-ganti. Ini belajarnya apa? Mushafnya jangan ganti-ganti. Saya mau nanya dulu nih, bapak-bapak di rumah punya Al-Quran nggak? Punya? Punya Al-Quran? Baik. Lebih bagus bapak-bapak nanti belajar tahsin Al-Qurannya jangan ganti-ganti. Kenapa? Karena tulisannya karam beda. Dan itu adalah untuk lebih mengenalkan mata kita, mata, mulut, lidah, itu menyambungkan rasanya, menyambungkan cita rasanya. Dengan apa? Dengan mengenal satu mushaf dulu. Nanti kalau sudah lancar, bapak-bapak mau ganti mushaf, nggak juga jadi masalah. Terkadang itu juga termasuk hafalan Quran, Pak. Hafalan Quran yang biasa di rumah. Kemudian pas di masjid misalnya beda mushafnya, kalau sudah rusak hafalan di rumah. Terus ada hafalannya. Karena menghafal Quran itu kita menghafal juga letaknya ada sebelah kanan, sebelah kiri, dia ada di atas, di tengah, atau di bawah. Gitu. Kalau misalnya hidayah kita sampai hafal ayatnya, nomor ayat, betul nggak? Ya minimal kalau nggak hafal nomor ayatnya, kita sudah tahu letaknya sebelah kanan ini. Oh ini sebelah tengah, ini tengah nih. Ini ada di bawah, ini di bawah. Kita ada di sebelah kiri, atas, tengah, bawahnya itu kebayang sama kita. Ini kalau satu mushaf. Yang berikutnya membaca di satu mushaf, kita juga harus sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Mulut kita dilatih, telinga juga kita dilatih. Ya. Nah, telinga ini adalah sumber ilmu. Karena mendengar Al-Quran akan semakin memudahkan kita untuk belajar mencontohkan. Yang didengarnya surat apa? Siapa yang baca Qurannya? Siapa saja, yang penting baca Quran. Pengucapan hurufnya jelas. Alhamdulillah.